Aku sama Amar itu deket ya, deket banget. Kenali karakternya ya. Dia itu tipikal orang yang sangat, itu berarti dia sedang ada dalam masalah. Aku dulu pertama kali kenal Amar itu waktu aku wawancara ini ya, program infotainment yang setajam-tajam itu. Itu pertama kali aku ketemu sama dia di situ. Jadi waktu itu aku gerebek dia di kamar tidurnya bareng sama kru. Kita kasih surprise ke dia karena aku waktu itu jadi hostnya atau presenternya yang setajam itu. Ya udah, pandangan pertama di situ. Tahun 2012 ya kurang lebih ya. Sebelum dia pacaran sama Ranti itu udah lama banget. Jadi aku sama Amar itu deket ya, deket banget. Cuma dibilang pacaran itu juga nggak ada celebrating pacaran gimana-gimana. Dibilang nggak pacaran itu juga kayak orang pacaran. Intinya deket banget, dia ramah, dia baik banget sama aku, dia care banget. Hanya memang hubungan kita singkat ya, hubungan kita nggak lama. Jadi waktu itu aku sempat ditelepon sama dia, yang paling aku inget itu ya. Kalau telepon-teleponan sih sering dulu, WhatsApp, chattingan, ketemu itu beberapa kali. Tapi yang paling aku ingat itu waktu aku lagi sedih, lagi suntuk, itu dia sempat ngajak liburan rame-rame, ke Bali. Aku nolak karena ke Bali kan mahal ya, tiket pesawat. Aku nggak mau sendiri, aku mau sama asisten. Dia baik banget, dia ramah banget. Jadi semua biaya tiket pesawat dari dia, akomodasi dari dia, penginapan semua dari dia. Akhirnya ya aku berangkat sama asistenku perempuan ya. Aku nggak mau, walaupun kita udah kayak orang pacaran, tapi aku nggak pernah mau berduaan ya. Karena waktu itu aku udah hijrah ya, udah mulai pakai hijab. Jadi kita ketemu di Bali, akhirnya kita jalan-jalan. Itu dia ngelihat wajahku tuh kok kayaknya sedih gitu. Aku baru divorce kan, kayaknya sedih, ada masalah apa. Dia langsung berinisiatif buat ngehibur gitu. Kamu mau jalan-jalan kemana? Nggak tahu, jalan-jalan kemana. Langsung tuh supirnya disuruh muter ke sini ke situ. Pokoknya dia tuh bener-bener niat banget lah buat membahagiakan aku ya waktu itu ya. Akhirnya kita ketemu satu spot, itu namanya Seminyak Beach ya, dimana di situ aku pengen ada lampu banyak karena aku lagi penat kan. Aku pengen banyak lampu, kita makan rame-rame di situ sampai malam buka. Akhirnya dia nemu tempat itu Seminyak Beach, itu dia effort banget nyariin, bentar bukan di sini nggak bagus ini, Zeda kamu pengen tempat yang kayak gimana, bla 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 segala macam. Aku pengen tempat yang rame, banyak lampu, kita bisa lihat pantai sampai malam di situ. Udah, dia effort banget. Ya udah, akhirnya kita ketemu di situ, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati ya, sebatas itu. Sampai endingnya itu ada kesalahpahaman. Aku dulu kenapa udah selesai sama dia nggak lama, jadi dia salah paham, dia kira aku sama laki-laki lain dan aku kira dia sama perempuan lain. Waktu itu dia sempat mempertanyakan, itu laki-laki siapa? Oh, itu ayah anakku. Aku belum sempat ngejelasin aku udah divorce segala macam. Dia sepertinya udah apa ya, udah kayak nggak mau menerima alasan. Dan aku juga balik mempertanyakan, kamu sama RM ya, sama Ranti ya, kamu sama Ranti pacaran? Kalau pacaran bilang aja nggak apa-apa. Enggak, cuma gimmick. Dulu bilangnya gitu, cuma gimmick kok, bla 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 segala macam. Pacaran juga nggak apa-apa, bilang aja jujur. Nggak jujur gitu, bilangnya cuma gimmick. Akhirnya ya udah, aku males debat, akhirnya aku blok WhatsAppnya. Udah, semenjak itu aku lihat, oh ternyata bener pacaran sama Ranti. Ya udah, sampai di situ aja hubungan kita. Nggak pakai kata-kata yang gimana ya, yang lebay-lebay gitu, enggak. Dia langsung ngasih perhatian. Sekarang gimana sih orang laki-laki udah effortnya segede itu, aku juga nggak bisa memastikan itu pacaran atau enggak, karena kayak orang pacaran, tapi intinya hubungan kita singkat lah. Pokoknya kita dekat banget
kita deket banget dan hubungan kita singkat karena ada kesalahpahaman. Ya udah sampai detik itu, sampai sekarang udah nggak pernah ada komunikasi. Nah, aku nggak pernah ada komunikasi. Walaupun sebenarnya aku bisa memulai ya, apa kabar, hanya say hello, tapi enggak lah. Aku cuma melihat di pemberitaan aja ya. Aku cuma melihat di pemberitaan aja, sekali, 2 kali, aduh kok berkali-kali. Aku mau nyapa dia, aku tahu diri lah. Dia suami orang ya kan. Nanti ada fitnah lagi. Aku tahan diri dulu. Cuman ini udah yang ketiga, betul ya? Ini sudah yang ketiga menurut aku ya. Aku sedikit banyak mengenali karakternya ya. Dia itu tipikal orang yang sangat ceria, ya, rasa percaya dirinya tinggi. Kalau sampai dia menyentuh barang haram itu berarti dia sedang ada dalam masalah. Aku tidak tahu masalahnya apa, tapi yang aku baca dia sedang ada dalam tekanan mentalnya, psikisnya, entah itu masalah apa, aku tidak tahu. Yang aku tahu dia itu agamanya baik. Selama aku kenal sama dia, sholatnya tepat waktu, ibadahnya baik, dia nggak pernah ninggalin ibadah. Kalau seharusnya dia tahu ya itu barang haram, dilarang dalam agama. Tapi kalau sampai dia nekat menyentuh barang itu, logikaku bermain. Berarti dia punya ada sebab akibat ya. Berarti dia ada penyebabnya. Dia ada masalah yang berat banget dalam pikirannya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Sekarang karena aku melihat dia Masya Allah ya, cinta mati ya sama Iris ya. Sama Iris mungkin bisa jadi dia dalam kondisi yang depresi banget. Mungkin di saat ini kan dia butuh dirangkul, saat ini dia butuh ditenangkan, saat ini dia butuh diberikan banyak nasihat, terutama secara spiritual. Tapi mungkin itu belum dia dapatkan semaksimal yang dia inginkan. Jadi mungkin dia lebih banyak, yang aku lihat ya, dia lebih banyak dihakimi, dibully, dihujat sana sini. Itu bisa jadi tekanan, stres juga buat dia di luar masalah rumah tangga atau apapun itu. Aku bisa memahami kalau aku di posisi Iris, pasti ya ada kemarahan, ada kekecewaan. Yang namanya perempuan itu sebenarnya nggak ada di dunia ini perempuan yang mau bercerai dengan suami, nggak ada. Saya yakin masing-masing kedua belah pihak pun juga sama-sama ingin mempertahankan rumah tangganya. Tapi mungkin karena ada rasa kecewa yang begitu besar, ada rasa amarah yang begitu besar, yang tidak terbendung, jadi akhirnya emosi itu dilampiaskan dalam bentuk menggugat. Dan menurutku itu wajar ya, karena ini sudah ketiga kalinya aku memahami mengapa istrinya sampai melakukan hal tersebut. Tapi ya aku berharap sih dia rumah tangganya baik-baik saja. Aku berharap sih dengan Iris bisa sampai kakek nenek, bisa selamanya lah. Ya aku prihatin banget ya, karena dia sebenarnya laki-laki baik. Aku sedikit banyak mengenal dia ya. Dia laki-laki baik, ramah, agamanya baik. Tapi terlepas dari itu dia pasti punya kekurangan. Tapi mungkin publik tidak bisa menerima kekurangan itu karena mungkin kekurangan itu dianggap fatal. Kalau aku sih prihatin, sudah pasti prihatin. Aku coba bisa mendoakan dari jauh. Sebenarnya dalam waktu dekat ada rencana mau silaturahmi menjenguk dia ya di lapas ya. Cuma aku lihat kan masih heboh ya, saya takut ada fitnah nantinya. Jadi mungkin insya Allah dalam waktu dekat lah. Ke perempuan dia ramah ya, ke perempuan manapun dia baik, dia ramah. Jadi mungkin kalau ada perempuan yang menyalahartikan sikapnya itu ya wajar, karena memang dia kalau sama cewek baik banget, ramah banget. Saya tidak pernah melihat dia menyentuh sesuatu yang haram, nggak pernah.